Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifah. Saya mahasiswa akuntansi Intek D3 angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia periode 2015 sampai 2019 menggunakan metode risk profile, good corporate governance, earning and capital dengan pendekatan risk-based bank rating. Baiklah, sebelum saya melanjutkan presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Yuniati SE MSI AKCA, yang telah membimbing saya sampai menyelesaikan skripsi ini hingga layak untuk diseminarkan. Dan tidak lupa juga untuk dosen penelaah nantinya. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 topik pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Untuk pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Lembaga keuangan merupakan bagian yang sudah tidak terpisahkan lagi bagi suatu negara. Kegiatan finansial suatu negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya lembaga keuangan. Contoh lembaga keuangan adalah perbankan. Di Indonesia, seperti kita ketahui, terdapat 3 lembaga perbankan. Yang pertama yaitu Bank Sentral, Bank Umum, serta Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dilihat dari segi penentuan harganya, bank terdiri dari bank berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan pada layanan yang diberikan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Perbedaannya mencolok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan profit dengan cara membebankan bunga kepada nasabah yang melakukan peminjaman. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang besar dalam perekonomian, yaitu menjaga kestabilan moneter yang disebabkan atas kebijakannya terhadap simpanan masyarakat serta sebagai lalu lintas pembayaran. Oleh karena peranan lembaga keuangan yang cukup besar ini, maka lembaga keuangan perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, lembaga perbankan berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat kesehatan perbankan agar menjadi lebih baik, sehingga potensi krisis yang mungkin terjadi pada lembaga perbankan dapat dihindari. Lembaga perbankan juga perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Tingkat kesehatan bank yang merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian tingkat kesehatan bank yang terbaru dapat dilakukan dengan menggunakan metode RGEC atau Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital dengan menggunakan pendekatan Risk-Based Bank Rating atau RBBR. Penilaian tingkat kesehatan bank ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS, yaitu Capital, Asset Management, Earning, and Liquidity, Sensitivity to Market Risk. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari segi risk profile, yang kedua yaitu dari segi good corporate governance, yang ketiga dari segi earning, dan yang keempat dari segi kapital. Untuk tujuan penelitian di mana yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari segi risk profile, yang kedua dari segi good corporate governance, yang ketiga dari segi earning, dan yang keempat dari segi kapital. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang tingkat kesehatan bank, baik bank syariah maupun bank konvensional, serta mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya yang mungkin masih terdapat perbedaan hasil dari objek penelitian dan menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional. Untuk manfaat praktis,
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perbankan syariah maupun bank konvensional dalam mempertahankan ataupun meningkatkan tingkat kesehatan bank, serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja perbankan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai keadaan suatu bank, sehingga masyarakat dapat memilih dan menentukan lembaga perbankan mana yang akan dipercaya untuk mengelola dana mereka ataupun dalam proses penyediaan layanan jasa perbankan lainnya. Untuk sistematika penulisan, dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan secara ringkas tentang sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini, penulis akan membahas mengenai bank umum konvensional, bank umum syariah, dan tingkat kesehatan bank. Yang pertama yaitu bank umum. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, dapat kita ketahui, kegiatan utama bank itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa lain seperti transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, dan banyak jasa-jasa lain yang diberikan oleh bank bagi masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsinya, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terbagi menjadi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, dan bank pegawai. Kemudian, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik pemerintah daerah, bank milik koperasi, dan bank milik campuran. Bank umum konvensional. Bank umum konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip bank konvensional yaitu yang pertama menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Bank umum syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam kegiatan bank syariah ini tidak mengenal sistem bunga seperti halnya bank konvensional, karena sistem bunga dianggap riba sehingga di sini disebut dengan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Kegiatan utama bank syariah yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua melakukan penyaluran dana, dan yang ketiga yaitu memberikan jasa lainnya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama dari aspek legalitas, bank syariah yaitu mempunyai akad syariah dan bank konvensional mempunyai akad konvensional. Dari aspek organisasi, bank syariah penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Rating dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 2011 Romawi 3.1.A sampai Romawi 3.1.D, penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risk based bank rating yaitu yang pertama penilaian terhadap faktor risk profile-nya. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dan dalam aktivitas operasional bank. Ada 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dan untuk bank syariah ditambah 2 lagi yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.
Untuk skripsi ini penulis hanya melihat dari risiko kredit, di mana yang diperhitungkan yaitu NPL net dan NPL gross. Yang kedua yaitu dari risiko likuiditasnya, di mana variabel yang diperhitungkan yaitu LDR, di mana rumusnya yaitu LDR sama dengan total kredit pada dana pihak ketiga kali 100%, sedangkan untuk bank syariah FDR sama dengan total pembiayaan per dana pihak ketiga kali 100%. Selanjutnya yaitu faktor penilaian good corporate governance. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. GCG merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar stakeholder dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan strategik secara efektif dan terkoordinasi. Yang ketiga yaitu faktor penilaian earning, di mana variabel yang diperhitungkan dalam penilaian earning ini yaitu net interest margin atau NIM pada bank konvensional dan net imbalan pada bank syariah. Di mana untuk NIM rumusnya yaitu pendapatan bunga bersih per total aktivitas produktif kali 100%, sedangkan untuk bank syariah NI sama dengan pendapatan bagi hasil bersih per total aktiva produktif kali 100%. Yang kedua, variabel return on asset atau ROA, yaitu merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator yang menentukan kemampuan perbankan dalam memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki. Rumus penilaian dari ROA ini yaitu laba setelah pajak per total aset kali 100%. Variabel yang ketiga yaitu beban operasional pada pendapatan operasional atau BOPO, di mana BOPO sering digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi sebuah perbankan. Rumus BOPO ini yaitu biaya operasional per pendapatan operasional kali 100%. Faktor earning yang keempat, di mana variabel yang diperhitungkan yaitu return on equity atau ROE, di mana rumus untuk pencarian ROE yaitu laba setelah pajak kali per total ekuitas kali 100%. Faktor berikutnya yaitu kapital. Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Penilaian kualitas faktor permodalan dapat dihitung dengan rumus kapital atau CAR, yaitu modal bank per ATMR kali 100%. Ringkasan penelitian terdahulu, di mana di sini terdapat penelitian dari Rahmawati dan Yanti pada tahun 2019, di mana tidak adanya perbedaan kapital bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua yaitu penelitian dari Rahmi tahun 2019, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit bank umum konvensional dengan bank syariah terdapat perbedaan. GCG bank umum dan bank konvensional terdapat perbedaan. Dari segi earning juga terdapat perbedaan, dan kapital terdapat perbedaan. Itu artinya tingkat kesehatan bank umum konvensional, bank umum syariah berdasarkan RGEC terdapat perbedaan. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zetiara dan Mutia, membuktikan bahwa berdasarkan rasio NPL, LDR, dan ROA terdapat perbedaan yang signifikan terhadap bank syariah dan bank konvensional, sementara rasio GCG dan NIM tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Penelitian Henny Sulistiawanti dan Maifalida pada tahun 2018 juga melakukan penelitian mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank dan membuktikan bahwa hasilnya penelitian variabel LDR dan ROA mempunyai perbedaan signifikan antara bank umum dan bank konvensional. Untuk kerangka pemikiran, di mana di sini yang diperhitungkan yaitu perbandingan tingkat kesehatan bank antara bank syariah dan bank konvensional dengan menggunakan metode RGEC, di mana metode ini membahas faktor-faktor risk profile, good corporate governance, earning, dan kapital. Untuk faktor risk profile membahas variabel NPL, baik itu NPL net dan NPL gross, serta LDR atau FDR. Sedangkan untuk good corporate governance membahas variabel aspek GCG, earning membahas variabel ROA, NIM atau NI, BOPO, dan ROE. Untuk kapital membahas variabel CAR.
Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan atau kesimpulan sementara tentang hubungan atau perbedaan antara variabel atau fenomena yang diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka hipotesis yang akan penulis rumuskan pada penelitian ini yaitu H1, adanya perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional jika dilihat dari faktor risk profile selama periode 2015 sampai 2019. Untuk H2-nya, adanya perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional jika dilihat dari faktor GCG selama periode 2015 sampai 2019. H3, adanya perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional jika dilihat dari faktor earning selama periode 2015 sampai 2019. Sedangkan untuk H4-nya adanya perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional jika dilihat dari faktor kapital selama periode 2015 sampai 2019. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan masalah yang sama, dengan objek yang sama, merupakan penelitian ulang untuk mengkoreksi kebenaran penelitian sebelumnya. Penelitian ini membatasi pada ruang lingkup data keuangan untuk menganalisa perbandingan tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah periode 2015 sampai dengan 2019. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh bank lain atau lembaga tertentu. Sumber data diperoleh melalui penelusuran media internet dari website otoritas jasa keuangan dan website resmi bank yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan pada penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mendapatkan data laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode 2015 sampai dengan 2019. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Metode pemilihan sampel yang diterapkan adalah metode purposive sampling. Penulis mengambil sampel perusahaan perbankan dengan kriteria: yang pertama, perusahaan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di OJK. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada periode 2015 sampai dengan 2019. Yang ketiga yaitu perusahaan yang telah beroperasi sebagai bank konvensional maupun bank syariah pada saat periode penelitian yaitu 2015 sampai dengan 2019. Yang keempat yaitu perbankan syariah yang memiliki perbankan konvensional. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini yaitu risk profile. Variabel yang akan diteliti yaitu risiko kredit, di mana kriteria penilaian peringkatnya yaitu peringkat 1, NPL atau NPF kecil dari 2%, peringkat 2, NPL-nya besar sama dari 2% atau kecil dari 5%. Peringkat 3 yaitu NPL-nya besar sama dari 5% atau kecil dari 8%. Peringkat 4 yaitu besar sama dari 8% atau kecil dari 12%. Sedangkan peringkat kelimanya yaitu besar sama dari 12%. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debitur. Semakin rendah LDR atau FDR menunjukkan kurang efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Kriterianya itu peringkat 1 antara 80 sampai 100, peringkat 2 71 sampai 85, peringkat 3 angkanya itu 61 sampai dengan 70, peringkat 4 41 sampai 60, dan peringkat 5 kecil dari 40. Untuk good corporate governance, bobot peringkat komposit komponen GCG-nya yaitu nilai komposit kecil dari 1,50 sangat baik, kecil dari 2,5 baik, kecil dari 3,50 cukup, kecil dari 4,50 kurang baik, dan kecil dari 5
tidak baik. Untuk earning, ya variabel yang diperhitungkan yaitu ROA, di mana kriteria penilaian peringkat yaitu peringkat 1 ROA-nya besar dari 1,5%, peringkat 2 ROA-nya besar dari 1,25% atau kecil sama dari 1,5%. Peringkat 3-nya ROA-nya besar dari 0,5% atau kecil sama dari 1,25%. Peringkat 4-nya yaitu ROA-nya kecil dari 0% atau kecil dari 0,05%. Peringkat 5-nya yaitu ROA-nya kecil dari 0%. Untuk variabel NIM-nya, kriteria penilaian peringkat yaitu peringkat 1 NIM atau NI-nya besar dari 3%, peringkat 2 NI-nya besar dari 2% atau kecil sama dari 3%. Peringkat 3-nya NIM atau NI-nya besar dari 1,5% atau kecil sama dari 2%. Untuk peringkat 4 NIM atau NI besar dari 1% atau kecil sama dari 1,5%. Peringkat 5 NIM atau NI-nya kecil sama dari 1%. Untuk variabel BOPO, kriteria penilaian peringkatnya yaitu peringkat 1 BOPO kecil dari 83%, peringkat 2 BOPO besar dari 83% atau kecil sama dari 85%. Peringkat 3 BOPO-nya besar dari 85% atau kecil sama dari 87%. Peringkat 4 BOPO-nya besar dari 87% atau kecil sama dari 89%. Untuk peringkat 5-nya yaitu BOPO-nya besar dari 89%. Untuk variabel ROE, kriteria penilaian peringkatnya yaitu peringkat 1 ROE-nya besar sama dari 20%, peringkat 2 ROE-nya besar dari 12,5% sampai 20%. Untuk peringkat 3 ROE-nya 5% sampai 12,5%, peringkat 4 ROE-nya 0 sampai 5%. Kapital, variabel yang diperhitungkan yaitu CAR. Kecukupan modal merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank dan digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memelihara kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Tingginya CAR perbankan menunjukkan bahwa perbankan memiliki modal yang cukup, yang akan berdampak pada percayanya masyarakat untuk menanamkan modalnya pada bank tersebut. Kriterianya yaitu peringkat 1 CAR-nya besar sama dari 12%, peringkat 2 CAR-nya besar dari 9% atau kecil dari 12%. Peringkat 3-nya CAR-nya besar sama dari 8% atau kecil dari 9%. Peringkat 4-nya CAR-nya besar dari 6% atau kecil dari 8%. Sedangkan peringkat 5-nya CAR-nya kecil sama dari 6%. Model dan teknik analisis data. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis statistik dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik versi 2.22. Deskriptif statistik. Deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Dari hasil deskriptif statistik dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori semata tanpa nilai intrinsik. Oleh sebab itu, tidaklah dapat menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi variabel tersebut. Analisis Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji bagian dari statistik non-parametrik yang bertujuan untuk membantu peneliti di dalam membedakan hasil kinerja kelompok yang terdapat dalam dua kelompok dengan dua kriteria berbeda. Uji ini digunakan untuk menguji beda dengan menggunakan rata-rata variabel dan jumlah data sampel penelitian yang sangat sedikit atau kurang dari 30 atau tidak berdistribusi normal. Dalam menentukan apakah varians yang diuji identik dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank konvensional dan syariah di Indonesia dari segi faktor risk profile periode 2015 sampai 2019. H2, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dari segi faktor GCG periode 2015 sampai 2019.
Untuk H3, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dari segi faktor earning periode 2015 sampai 2019. H4-nya, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dari segi faktor kapital periode 2015 sampai 2019. Langkah pengujian yaitu dalam melakukan uji statistik deskriptif maupun uji hipotesis, penulis menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 22. Sebelum melakukan uji hipotesis, penulis terlebih dahulu melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Uji normalitas data dilakukan guna mengetahui apakah data yang telah diolah berdistribusi normal atau tidak. Normal atau tidaknya data akan berpengaruh pada uji hipotesis yang akan digunakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang sudah dijelaskan, maka jumlah bank yang akan dilakukan uji beda yaitu 9 bank untuk bank konvensional dan 9 bank untuk bank syariah. Jadi jumlah sampel penelitian selama 5 tahun berjumlah 90. Dapat dilihat pada analisis statistik deskriptif risk profile. Dalam penelitian ini, indikator risk profile diukur dengan menggunakan rasio net performing loan (NPL) dan net performing financing NPF untuk bank syariah. Di sini penulis mengambil data NPF gross dan NPF net. Pada uji statistik deskriptif terlihat bahwa rata-rata NPL net bank konvensional yaitu 1,49, sedangkan rata-rata NPF bank syariah yaitu 2,41. Yang berarti bahwa rata-rata NPL net bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata NPF net bank syariah. Standar deviasi NPL net bank konvensional yaitu 1,40, sedangkan standar deviasi NPF net bank syariah yaitu 1,61. Nilai minimum dan maksimum NPL net bank konvensional yaitu 0,20 dan 6,37. Sedangkan nilai minimum bank dan maksimum NPF net bank syariah yaitu 0,02 dan 4,97. Untuk variabel NPF gross dapat dilihat rata-rata NPL gross bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata NPF gross bank syariah, di mana rata-rata NPL gross bank konvensional yaitu 2,68 sedangkan bank syariah 4,50. Untuk standar deviasinya, bank konvensional yaitu 1,46 dan bank syariah yaitu 4,08. Untuk nilai minimum NPL grossnya bank konvensional yaitu 0,70 dan maksimumnya 8,54. Sementara itu nilai minimum NPF gross bank syariah yaitu 0,32 dan maksimum sebesar 22,04. Pada variabel LDR, bank konvensional memperoleh rata-rata lebih kecil yaitu sebesar 84,60 sedangkan bank syariah sebesar 87,93. Standar deviasi bank konvensional yaitu 15,97 dan bank syariah 7,84. Nilai minimum LDR bank konvensional yaitu 55,35 dan nilai maksimumnya yaitu 163,10. Sementara nilai minimum FDR bank syariah yaitu 71,87 dan nilai maksimumnya yaitu 104,75. Untuk analisis statistik deskriptif GCG-nya yaitu dapat dilihat rata-rata GCG bank konvensional lebih kecil yaitu sebesar 1,80 jika dibandingkan dengan rata-rata GCG bank syariah yaitu sebesar 1,93. Standar deviasi untuk bank konvensional yaitu 0,41 dan bank syariah yaitu 0,62. Nilai minimum dan maksimum GCG bank konvensional yaitu 1,1 dan 2, sementara untuk bank syariah yaitu 1 dan 3. Selanjutnya analisis statistik deskriptif earning. Di sini dapat kita lihat rata-rata ROA bank konvensional yaitu 2,34, lebih besar jika dibandingkan dengan ROA bank syariah yaitu 1,37. Standar deviasi bank konvensional yaitu 1,23 dan bank syariah yaitu 3,80. Nilai minimum ROA bank konvensional berada di angka min 0,09, sedangkan maksimumnya 4,19. Sementara untuk nilai minimum ROA bank syariah sebesar min 8,09 dan maksimumnya 13,60. Rata-rata NIM bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata NI bank syariah. Hal ini diketahui dari nilai rata-rata NIM bank konvensional yaitu 5,91 dan bank syariah 8,46. Standar deviasi bank konvensional yaitu 2,55 dan standar deviasi bank syariah yaitu 9,25. Nilai NIM bank konvensional yaitu 1,07 dan nilai maksimumnya yaitu 12,00.
Nilai minimum NI bank syariah yaitu 2,42 dan maksimumnya 35,78. Untuk rasio BOPO-nya, bank konvensional memperoleh rata-rata lebih kecil yaitu sebesar 79,04, sedangkan BOPO bank syariah yaitu sebesar 93,55. Standar deviasi untuk BOPO bank konvensional yaitu 12,09 dan bank syariah yaitu 14,28. Nilai minimum BOPO bank syariah dan yaitu 58,20 dan 58,10. Dan nilai maksimum untuk masing-masing perbankan yaitu 100,69 dan 134,63. Pada rasio ROE diperoleh rata-rata bank konvensional yaitu 14,07, lebih besar dibandingkan ROE bank syariah yaitu 4,02. Untuk standar deviasinya masing-masing perbankan yaitu 6,82 dan 16,52. Untuk nilai minimum ROE bank konvensional yaitu 0,75 dan maksimumnya yaitu 29,89. Sementara itu nilai minimum ROE bank syariah yaitu min 58,64 dan untuk nilai maksimumnya yaitu 36,50. Selanjutnya analisis statistik deskriptif kapitalnya. Dapat dilihat di sini rata-rata CAR bank konvensional sebesar 20,21. Untuk bank syariah yaitu 21,54. Jadi bank syariah lebih besar dari bank konvensional. Standar deviasi yang diperoleh bank konvensional yaitu 3,78 dan standar deviasi yang diperoleh bank syariah yaitu 7,84. CAR minimum yang diperoleh oleh bank konvensional yaitu 10,54 dan 26,21 untuk nilai maksimumnya. Sementara itu CAR minimum yang diperoleh bank syariah yaitu 12,85 dan maksimumnya yaitu 44,57. Selanjutnya uji normalitas data. Di sini karena DF atau degree of freedomnya kecil dari 50, maka untuk uji normalitas yang diambil yaitu Shapiro-Wilk. Dapat dilihat di sini untuk nilai NPL net bank konvensional dan bank syariah yaitu sebesar 0,00 dan 0,01. Dikarenakan nilai kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan NPF net bank konvensional dan bank syariah tidak berdistribusi normal. Untuk nilai NPL gross-nya untuk bank konvensional dan bank syariah juga tidak berdistribusi normal karena kecil dari 0,05. Sedangkan untuk FDR-nya bank syariah berdistribusi normal, sedangkan bank konvensional tidak berdistribusi normal. Untuk GCG-nya, bank konvensional dan bank syariah sama-sama tidak berdistribusi normal karena masing-masing angkanya yaitu kecil dari 0,05. Selanjutnya untuk uji normalitas earning dapat dilihat di sini karena juga sama datanya kecil dari 50, maka degree of freedom-nya kecil dari 50, maka untuk uji normalitas earning-nya yang diambil yaitu Shapiro-Wilk. Di sini yang datanya berdistribusi normal hanya untuk BOPO bank konvensional dan ROE bank konvensional. Selebihnya data tidak berdistribusi normal karena kecil dari 0,05. Selanjutnya uji normalitas untuk kapital, di mana di sini untuk CAR bank konvensional dan bank syariah sama-sama tidak berdistribusi normal karena angkanya kecil dari 0,05. Selanjutnya uji hipotesis Mann-Whitney. Untuk pertama yaitu hipotesis Mann-Whitney risk profile. Uji non parametric test dengan Mann-Whitney untuk faktor risk profile pada variabel NPL dan atau NPF net. Diketahui bahwa masing-masing nilai signifikansi untuk variabel NPF net yaitu 0,01, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan NPL net bank konvensional dengan NPF net bank syariah. Hal ini dikarenakan nilai signifikannya diperoleh kecil dari 0,05. Dari segi variabel NPF gross diketahui bahwa nilai signifikansi untuk NPF atau NPL gross-nya yaitu 0,01, dikarenakan 0,01 lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara NPL gross bank syariah dan bank konvensional. Untuk variabel LDR diketahui nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,048. Karena nilai P value lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara LDR dan bank konvensional dan bank syariah.
Dari 3 variabel risk profile yang dapat dilakukan uji beda non-parametric test dengan Man-Whitney, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yaitu terdapatnya perbedaan faktor risk profile pada bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya, untuk uji hipotesis Man-Whitney GCG, terlihat dari nilai signifikansi GCG didapatkan sebesar 0,29 dikarenakan nilai p-value-nya perbankan besar dari 0,05, sehingga hipotesis H2 ditolak, yang artinya tidak adanya perbedaan faktor GCG antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Selanjutnya, uji hipotesis Man-Whitney faktor earning-nya, di mana diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel ROA diperoleh angka 0,00, yang mana angka ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan antara ROA bank konvensional dan ROA bank syariah. Pada variabel NIM atau NI diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,82, di mana p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya perbedaan antara NIM bank konvensional dan NI bank syariah. Untuk variabel BOPO, nilai signifikansi pada BOPO diperoleh angka 0,00, yang membuktikan bahwa terdapatnya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dikarenakan nilai signya lebih kecil dari 0,05. Untuk faktor earning yang diukur dengan variabel ROE diperoleh nilai signifikansi ROE perbankan yaitu 0,00, yang berarti terdapatnya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dari segi ROE, di mana nilai signya yaitu kecil dari 0,05. Untuk faktor earning yang telah dilakukan uji non-parametric test dengan Man-Whitney, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan variabel ROA, BOPO, dan ROE menunjukkan terdapatnya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Namun dari variabel NIM atau NI-nya tidak terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya, uji hipotesis Man-Whitney pada faktor kapitalnya, di mana di sini rasio CAR diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,63, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 ditolak karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan antara CAR bank syariah dan CAR bank konvensional. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama, analisis dan pembahasan faktor risk profile. Dilihat dari variabel NPL net, bank konvensional lebih baik dibandingkan dari bank syariah, karena di mana rata-rata bank konvensional yaitu 1,49 lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata NPF net bank syariah yaitu sebesar 2,41, di mana semakin kecil nilai NPL atau NPF suatu bank maka semakin baik kualitas risiko kredit bank tersebut. Selain itu, dari uji hipotesis non-parametric test dengan Man-Whitney yang telah dilakukan, terbukti bahwa adanya perbedaan antara NPL net bank konvensional dan NPF net bank syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa dari segi faktor risk profile untuk risiko kredit yang diukur dengan NPL atau NPF net bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah. Dari segi peringkat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, NPL net bank konvensional memperoleh peringkat 1 dikarenakan kecil dari 2%, dan NPF net bank syariah mendapat peringkat 2 karena besar dari 2%, namun masih kurang dari 5%. Dari variabel NPL gross, rata-rata NPL gross bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata NPF gross bank syariah yaitu 2,46 dan 4,50. Dari uji hipotesis non-parametric test dengan Man-Whitney juga diketahui bahwa nilai p-value untuk NPL atau NPF gross kecil dari nilai 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara NPL gross bank konvensional dan NPL gross bank syariah. Dan dari rata-rata juga diketahui bahwa NPL gross bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan NPF gross bank syariah, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan variabel NPL gross bank konvensional lebih unggul dan lebih baik dalam mengelola risiko kredit. Dan dari peringkat yang telah ditetapkan Bank Indonesia, bank konvensional dan bank syariah sama-sama memperoleh peringkat 3 untuk NPL atau NPF grossnya, karena rata-rata NPL atau NPF gross bank konvensional dan bank syariah lebih dari 2% dan masih kecil dari 5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zetira dan Mutia pada 2019, yang mana hasil penelitian mereka menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara NPL bank konvensional dan NPL bank syariah. Selain itu, dari segi rata-rata bank konvensional memiliki rata-rata NPL yang lebih kecil jika dibandingkan bank syariah. Hasil penelitian Hidayat
Sulistyo Roni dan Mahfud juga menyatakan hal yang sama, bahwa terdapat perbedaan antara NPL bank konvensional dan NPL bank syariah. Namun dari segi rata-rata bank syariah memiliki rasio NPL lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio bank konvensional. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Toin 2014 menyatakan sebaliknya, bahwa hasil t-test yang dilakukan membuktikan bahwa tidak terdapatnya perbedaan antara NPL bank konvensional dan NPF bank syariah. Dari uji deskriptif juga didapatkan bahwa NPL bank konvensional lebih kecil dari NPF bank syariah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Roshid Fakrina pada 2015 yang menyatakan bahwa tidak terdapatnya perbedaan signifikan tingkat kesehatan bank BUMN syariah dan bank BUMN konvensional pada faktor risiko kredit. Dilihat dari variabel LDR, nilai rata-rata LDR bank konvensional yaitu 84,60 lebih kecil jika dibandingkan dengan bank syariah yaitu 87,93. Dari uji hipotesis, Mann-Whitney diketahui bahwa terdapat perbedaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari variabel LDR atau FDR bank syariah lebih unggul jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia diketahui bahwa semakin tinggi rasio LDR atau FDR suatu perbankan, maka semakin baik bank tersebut mengelola risiko kredit likuiditasnya. Baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama memperoleh risiko likuiditasnya yang baik. Hal ini dilihat dari nilai LDR atau FDR kedua perbankan tersebut berada di antara 80 sampai 100, hingga dari segi LDR atau FDR kedua perbankan mendapatkan peringkat 1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistianingsih dan Maifa Linda pada 2018 yang menyatakan bahwa terdapatnya perbedaan antara LDR bank konvensional dan FDR bank syariah. Dari hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan juga didapatkan hasil bahwa LDR bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan FDR bank syariah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Thoib, Murni, dan Maranimis pada 2017 yang menyatakan bahwa terdapatnya perbedaan yang signifikan antara LDR bank konvensional dan FDR bank syariah. Namun dari uji statistik deskriptif didapatkan bahwa LDR bank konvensional lebih tinggi jika dibandingkan dengan FDR bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, Roshid, dan Fakrina pada 2015 yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapatnya perbedaan signifikan tingkat kesehatan bank BUMN dan syariah dan BUMN konvensional pada faktor risiko likuiditas. Selanjutnya untuk faktor GCG, diketahui bahwa rata-rata GCG bank konvensional yaitu 1,80 dan rata-rata GCG bank syariah yaitu 1,93, yang berarti rata-rata GCG bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata GCG bank syariah. Namun, dari hasil uji hipotesis dengan Mann-Whitney diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara GCG bank konvensional dan GCG bank syariah jika dinilai dari segi peringkat yang telah ditetapkan oleh BI. Baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama mendapatkan peringkat 2, yang berarti kedua bank sama-sama baik dalam mengendalikan GCG perbankannya. Zetira dan Mutia menemukan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana hasil penelitian mereka membuktikan bahwa tidak terdapatnya perbedaan antara GCG bank konvensional maupun GCG bank syariah. Dan dari rata-rata diketahui bahwa rata-rata GCG bank konvensional lebih kecil jika dibandingkan dengan GCG bank syariah. Hasil penelitian Zetira dan Mutia ini juga didukung oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sulistianingsih dan Maifa Linda yang menyatakan bahwa tidak terdapatnya perbedaan antara GCG bank konvensional dan GCG bank syariah. Dari segi mean atau rata-rata bank diketahui bahwa bank konvensional lebih unggul dari bank syariah, tetapi secara umum tidak ada perbedaan yang besar karena berada pada posisi yang baik. Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmi pada 2019 yang mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah berdasarkan nilai GCG-nya. Untuk analisis earning, diketahui rata-rata ROA bank konvensional yaitu 2,34, yang mana rata-rata bank konvensional lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata ROA bank syariah yang memperoleh angka 1,37. Dari hasil hipotesis Mann-Whitney yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa adanya perbedaan antara ROA bank konvensional dan ROA bank syariah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi earning yang diukur dari rasio ROA, bank konvensional lebih unggul jika dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini juga dibuktikan dengan peraturan BI tentang tingkat kesehatan bank, di mana rasio ROA di atas 1,5 akan memperoleh peringkat 1 dan rasio ROA 1,25 sampai 1,50 akan memperoleh peringkat 2. Sulistianingsih dan Mai Falinda mendapatkan hasil penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian mereka didapatkan bahwa terdapat perbedaan antara ROA bank konvensional dan ROA bank syariah. Selain itu, juga diketahui bahwa rata-rata ROA bank konvensional lebih tinggi dibandingkan ROA bank syariah. Zetira dan Mutia juga mendapatkan hasil yang sama bahwa variabel ROA bank umum konvensional dan bank umum syariah mempunyai perbedaan yang signifikan. Secara rata-rata juga diketahui bahwa bank konvensional memiliki rata-rata ROA yang lebih baik. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yanti bahwa setelah dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney tidak terdapat perbedaan signifikan antara ROA bank konvensional dan bank syariah. Dari rata-rata diketahui bahwa bank konvensional memiliki rata-rata ROA yang lebih besar daripada bank syariah. Taib, Murni, dan Maramis juga mendapatkan temuan yang sama, yaitu bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA bank konvensional dan ROA bank syariah. Dan juga dari uji statistik deskriptif mendapatkan hasil rata-rata ROA dan bank syariah lebih besar dari ROA bank konvensional. Untuk nilai NIM diketahui rata-rata NIM bank konvensional yaitu 5,91 dan rata-rata bank NI bank syariah yaitu 8,46. Dari uji hipotesis Mann-Whitney diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel NIM atau NI perbankan lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapatnya perbedaan antara NIM bank konvensional dan bank syariah. Namun jika dilihat dari peringkat yang ditetapkan oleh BI, kedua bank sama-sama memperoleh peringkat 1 karena nilai rasio NIM atau NI sama-sama di atas 3% sehingga kedua bank sama-sama memiliki tingkat pendapatan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zetira dan Mutia, yang mana hasil penelitian mereka membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel NIM atau NI bank konvensional dan bank syariah. Rata-rata NI bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional. Dari variabel BOPO, dari rata-rata BOPO bank konvensional sebesar 79,04 dan bank syariah yaitu 93,55 yang jauh lebih besar dibandingkan bank konvensional. Dari uji hipotesis non-parametris tes dengan Mann-Whitney diketahui bahwa nilai signifikansi BOPO yaitu 0,05 yang berarti terdapatnya perbedaan antara BOPO bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan peraturan BI tentang tingkat kesehatan bank, semakin kecil rasio BOPO maka semakin baik tingkat kesehatan bank tersebut. Sehingga dapat disimpulkan faktor earning yang diukur dengan BOPO membuktikan bahwa bank konvensional lebih baik dan lebih dapat memanajemen biaya operasionalnya. Selanjutnya untuk variabel ROE diketahui dari rata-rata ROE bank konvensional yaitu 14,07 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase ROE yang diperoleh oleh bank syariah yang hanya 4,02. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa pada kedua bank terdapat perbedaan ROE. Berdasarkan peraturan BI tentang tingkat kesehatan bank diketahui bahwa semakin besar ROE suatu perbankan semakin baik tingkat kesehatan bank tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil variabel ROE yang telah diuji, bank konvensional memiliki ROE yang lebih baik jika dibandingkan dengan ROE bank syariah, yang berarti bahwa bank konvensional lebih baik dalam mengelola modal perusahaan. Selanjutnya itu analisis dan pembahasan faktor kapital. Analisis statistik deskriptif kapital diketahui bahwa bank konvensional memiliki CIR yang lebih kecil yaitu 20,21 dibandingkan dengan bank syariah yaitu 21,54. Dari uji hipotesis non-parametric test dengan Mann-Whitney diketahui bahwa nilai probabilitas CIR lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya perbedaan antara CIR bank konvensional dan CIR bank syariah. Namun dari segi peringkat kedua bank sama-sama memperoleh peringkat 1 karena nilai persentase CIR kedua bank berada di atas 12% sehingga kedua bank sama-sama memiliki kecukupan modal yang baik. Dari hasil uji hipotesis non-parametric test dengan Mann-Whitney yang telah dilakukan, dari 9 variabel yang dilakukan uji beda tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah, 6 diantaranya terbukti berbeda secara signifikan
Keenam variabel tersebut yaitu NPL atau NPF net, NPL atau NPF gross, LDR atau FDR, ROA, BOPO, serta ROE. Sedangkan variabel yang tidak terdapat perbedaan yang signifikan yaitu GCG, NIM atau NI, dan CAR. Dari 6 variabel yang secara signifikan berbeda tersebut, bank konvensional unggul 5 dari 6 variabel, yaitu pada variabel NPL net, NPL gross, ROA, BOPO, serta ROE. Sedangkan bank syariah unggul pada variabel FDR. Secara keseluruhan berarti bank konvensional memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kesehatan bank syariah. Rendahnya tingkat kesehatan bank syariah dibandingkan bank konvensional bisa jadi dikarenakan umur perbankan syariah yang terbilang lebih muda atau baru berdiri jika dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu didirikan dan dikenal oleh masyarakat luas. Nasabah bank syariah bisa dibilang cukup spesifik, yaitu mayoritas orang-orang yang beragama Islam yang sadar akan bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional itu haram. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tingkat kesehatan bank berdasarkan risk profile yang diukur dengan NPL net atau NPF net, bahwa terdapat perbedaan rasio NPL net bank konvensional dan NPF net bank syariah. Rata-rata variabel NPL net bank konvensional yaitu 1,49 lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata NPF net bank syariah yaitu sebesar 2,41. Sehingga berdasarkan indikator risk profile yang diukur dengan NPL net atau NPF net, maka bank konvensional lebih unggul jika dibandingkan dengan bank syariah. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan bank berdasarkan risk profile yang diukur dengan NPL gross atau NPF gross, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga faktor risk profile bank konvensional yang diukur dengan NPL gross atau NPF gross lebih baik jika dibandingkan bank syariah. Yang ketiga yaitu tingkat kesehatan bank berdasarkan risk profile yang diukur dengan LDR atau FDR, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua bank. Di sini rata-rata LDR bank konvensional yaitu 84,60 lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah yaitu 87,93. Berdasarkan faktor risk profile yang diukur dengan LDR atau FDR, bank syariah memiliki FDR yang lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional. Untuk GCG, dilihat dari segi peringkat, baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama memperoleh nilai GCG 2, yang berarti bank sama-sama menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima yaitu dari indikator earning yang diukur dengan ROA. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa dari segi ROA ada perbedaan yang signifikan antara ROA bank konvensional dan bank syariah. Rata-rata rasio ROA bank konvensional yaitu 2,34, sedangkan rata-rata ROA bank syariah yaitu 1,37, lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Sehingga dari segi ROA bank konvensional lebih unggul. Indikator earning diukur dengan BOPO. Bank konvensional berbeda dengan bank syariah. Sedangkan untuk rata-ratanya bank konvensional yaitu 79,04 lebih kecil jika dibandingkan dengan bank syariah yaitu 93,55. Maka tingkat kesehatan bank dari faktor earning yang diukur dengan BOPO, bank konvensional lebih unggul dan lebih baik dalam memanage pendapatan operasional terhadap biaya operasionalnya. Yang ketujuh yaitu tingkat kesehatan bank dari segi indikator earning yang diukur dengan ROE. Hasil hipotesis membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memiliki rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah. Bank konvensional memiliki rasio ROE yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Yang kedelapan yaitu tingkat kesehatan bank dari indikator earning yang diukur dengan NIM atau NI. Dari hasil hipotesis membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Rata-rata NI bank konvensional yaitu 5,91, sedangkan rata-rata NI bank syariah yaitu 8,46. Maka faktor earning bank konvensional dan bank syariah yang diukur dengan NIM atau NI yaitu sama. Kesembilan yaitu tingkat kesehatan bank dari faktor kapital yang diukur dengan CAR membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR bank konvensional dan bank syariah. Rata-rata CAR bank konvensional yaitu 20,21, lebih rendah dibandingkan rata-rata CAR bank syariah yaitu 21,54. Sehingga faktor kapital bank konvensional dan bank syariah yang diukur dengan rasio CAR adalah sama. Untuk saran,
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu: yang pertama, sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada bank konvensional yang juga memiliki bank syariah, dan juga hanya bank-bank yang ada di Indonesia saja. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin dapat dilakukan penelitian menyeluruh untuk semua perbankan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu periode pengambilan sampel. Yang peneliti ini hanya terbatas pada 5 periode, yaitu dari tahun 2015 hingga 2019 saja. Mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa mengambil sampel 10 sampai 15 tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Rasio yang diambil untuk menentukan tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa rasio saja. Untuk penelitian lebih lanjut kedepannya mungkin dapat menambahkan rasio-rasio lain yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan bank. Bagi bank konvensional yang terbukti memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik, diharapkan dapat terus menjaga kestabilan organisasi dan tetap meningkatkan kinerja perbankan. Jangan terbuai dengan tingkat kesehatan yang lebih unggul dibandingkan bank syariah, karena bisa jadi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan timbulnya kesadaran masyarakat akan riba akan membuat nasabah pindah ke perbankan syariah. Bank syariah diharapkan untuk terus dapat melakukan peningkatan pada kinerja perusahaan, meningkatkan produk-produknya, karena dengan mayoritas warga negara Indonesia adalah orang Muslim dan adanya kesadaran masyarakat untuk menghindari riba, lambat laun bank syariah akan mampu menyaingi perbankan konvensional dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya. Maaf kalau ada salah. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.